Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, segenap hatiku. Haleluya, oh Yesus.
Engkau setia. Pertolongan, haleluya. Yesus, haleluya. Penolong yang setia Kau Tuhan, penolong yang ajaib, haleluya. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa buat semua yang baik. Terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang sukar, bagi-Mu semuanya mungkin. Sebab itu kami mau terus memandang kepada-Mu Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu Tuhan, kami akan terus dibawa naik lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah kita yang baik adalah Allah yang berfirman, dan Dia Allah yang menciptakan dunia dengan firman. Dan firman-Nya ini, puji nama Tuhan, bisa sampai ke tangan kita. Firman-Nya ini kita kenal sebagai kitab suci atau Alkitab. Dan ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai firman Allah ini pertama-tama yang harus kita pahami adalah firman yang hidup dan berkuasa. Dan firman Allah ini kekal sampai selama-lamanya. Dan firman Allah itu sudah menjelma menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, menjadi juru selamat kita. Nah, akan tetapi saudara sekalian, saat ini kita mempunyai suatu pedoman yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kitab suci. Dan ini dikenal sebagai firman Allah. Kalau kita berbicara mengenai firman Allah, kita mengerti ini adalah sesuatu yang berkuasa dan sebagainya. Ini firman Allah sendiri, maka firman Allah ini harus diterima dengan iman. Firman Allah ini tidak bisa kita terima hanya dengan pikiran kita sendiri. Banyak orang yang mengklaim ahli, meneliti Alkitab dan sebagainya. Tetapi selama itu hanya sebatas pikiran saja, tidak ada gunanya. Karena firman Allah ini harus diterima dengan iman dan percaya. Inilah firman Yesus sendiri. Dan firman itu bukan untuk kita ketahui saja. Oh, saya tahu firman. Oh, saya mengerti firman. Tetapi untuk kita terima dan kemudian betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita, maka akan terjadi mujizat Allah. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari saya ajak saudara melihat sebuah contoh yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-14. Nah, kalau kita baca khusus ayat 28, 29, maka kita akan mendapati bahwa Petrus itu berseru kepada Tuhan ketika apa? Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu murid-murid Yesus sedang berada di perahu dan kemudian dihantam oleh badai. Dan dari kejauhan Yesus datang berjalan di atas air. Nah, ini cerita yang sangat spektakuler, tapi bukan sesuatu yang aneh. Karena memang dia adalah Allah. Yesus adalah Tuhan sendiri yang berkuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Ketika dia berjalan di atas air, tidak ada masalah bagi dia. Tapi bagi Petrus dan murid yang lain, ini masalah. Karena selama ini tidak mungkin manusia, bahkan sampai hari ini,
Tidak mungkin ada seseorang yang bisa berjalan di atas air. Tetapi Yesus berjalan di atas air. Nah, itulah sebabnya kemudian dalam ayat 28 ini Petrus berseru. Dikatakan begini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ini luar biasa ini. Petrus ketika melihat bahwa itu Yesus berjalan di atas air, walaupun sebelumnya dia salah lihat, dia pikir itu hantu, tapi ketika Yesus memastikan bahwa dia bukan hantu, maka Petrus katakan, oke, kalau begitu Tuhan, suruhlah aku datang untuk berjalan di atas air. Nah, yang istimewa ini, ayat 29 ini. Kata Yesus, firman Yesus, sabda Yesus, perkataan yang keluar dari mulut Yesus, itu adalah firman. Kata Yesus begini, datanglah. Firman itu sudah keluar. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat di sini yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air itu karena firman Allah. Andai kata tadi tidak ada firman Allah, kemungkinan besar tidak akan terjadi peristiwa ini. Tetapi karena ada firman Yesus, datanglah. Maka Petrus mengikuti firman itu, menuruti firman itu, dan dia bisa berjalan di atas air. Nah, ini yang disebut percaya. Jadi firman itu bukan cuma hanya dimengerti, ditelaah, diselidiki, dan sebagainya, tapi untuk diimani, dipercayai. Ketika Petrus percaya akan firman yang didengarnya itu, dan melakukannya, maka mujizat terjadi. Tetapi ceritanya belum selesai. Coba kita lihat lanjutnya ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, saudara sekalian, firman itu ada. Kita boleh percaya, tetapi ketika situasi di sekeliling kita coba untuk menggoyahkan percaya atau iman kita, maka situasinya akan berbeda. Seperti Petrus, tadi dia sudah mendengar firman dan kemudian menerimanya, melakukannya dengan iman, menerapkannya, mujizat terjadi. Tapi ketika dia mulai bimbang karena situasi sekelilingnya, yaitu angin, badai, dan sebagainya, maka dia mulai tenggelam. Nah, jadi saudara sekalian di sini kita lihat bahwa firman itu harus diterima dengan iman. Firman tidak bisa cuma kita mengerti saja, tetapi harus kita terima dengan iman. Sebab ketika iman itu ada, percaya itu ada, mujizat terjadi. Tapi ketika percaya itu absen, tidak ada, maka malapetaka yang terjadi. Petrus kemudian karena dia mulai bimbang, melihat situasi di sekelilingnya, merasakan tiupan angin dan sebagainya, dia mulai tenggelam. Dan dia berteriak, tolonglah aku. Nah, kita lanjut lihat ayat 31. Dikatakan, Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, puji nama Tuhan. Untung ada Yesus. Yesus penolong. Dia penyelamat. Dia adalah Allah yang senantiasa berkenan untuk menyelamatkan kita. Yesus segera mengulurkan tangan menolong Petrus. Tetapi perhatikan ini. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Hai orang yang kurang percaya. Nah, jadi jelas firman itu harus diterima dengan iman. Ada firman, ada kitab suci, tapi kalau tidak diimani sepenuhnya, ya nggak ada gunanya. Seperti apa yang terjadi dengan Petrus ini. Dan Yesus sendiri menyampaikan kepada Petrus mengenai percaya. Ketika percaya, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia kurang percaya atau tidak percaya, maka dia mulai tenggelam. Nah, jadi jelas saudara sekalian, dalam hal ini firman ini harus kita terima dengan iman. Nah, di dalam Alkitab, tadi sudah saya sebutkan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Itu semua adalah firman Allah. Harus kita terima dengan iman. Ya, kita harus memahaminya. Boleh. Kita harus menggalinya. Boleh. Tetapi jangan lupa firman ini tidak berhenti sampai hanya ditelaah, diteliti. Tapi harus dilakukan. Berkali-kali Tuhan Yesus mengajarkan mengenai firman supaya dilakukan, bukan cuma dimengerti saja. Bahkan firman itu harus dipelihara dan kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Antara lain kita bisa lihat itu dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Nah, di situ Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang istimewa. Konteks ceritanya adalah pada saat itu saudara-saudara Yesus dan ibu Yesus itu datang menjenguk Yesus ketika Yesus sedang melayani. Akan tetapi kemudian beberapa orang memberitahu Yesus, Rabi, keluargamu ada di sini. Ya. Tapi jawab Yesus apa? Ayat 21 itu. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, jadi, ibu Yesus itu adalah pasti karena yang melahirkan Yesus. Saudara-saudaranya adalah sedarah, sedaging dengan Yesus dari ibunya. Akan tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa menjadi saudaranya dan ibunya tidak terbatas hanya kaitan darah saja, tetapi setiap orang yang mau mendengar firman Allah dan melakukannya, dia juga adalah keluarganya Yesus. Nah, ini istimewa. Menjadi saudara Yesus, ibu Yesus yang sekandung itu istimewa. Tapi kita tidak mungkin bisa menjadi saudara Yesus, kita tidak punya hubungan darah dengan Yesus. Tetapi Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, dia adalah keluarganya. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada yang lebih istimewa di dunia ini kecuali kita menjadi keluarganya Yesus. Kalau kita menjadi keluarga Yesus, maka itu di atas segala-galanya. Karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami ini,
bahwa firman Allah bukan hanya untuk dimengerti saja. Malah kadang firman Allah diperdebatkan ini, itu, dan sebagainya. Ayat ini begitu, dan seterusnya, dan sebagainya. Tidak perlu. Kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya firman Allah ini betul-betul bisa kita mengerti dengan baik. Dan kemudian kita terima dengan iman dan kita lakukan. Kita lihat lagi di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, di dalam firman Allah ini dikatakan, firman Allah itu harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berdosa kepadanya. Nah, di dalam bahasa Ibrania, di dalam bahasa Asia dikatakan, belibi zavanti imartecha. Nah, ini luar biasa. Aku menyimpan, keep, memelihara. Nah, nanti kalau kita lihat lagi dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, ya, dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, dikatakan di sana bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, jadi saudara sekalian, orang yang mendengar firman Allah bukan cuma di pikiran saja, tetapi yang memeliharanya dan melakukannya, menyimpannya seperti kata Mazmur kembali tadi, 119 ayat 11, maka dia akan terhindar dari dosa. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya mari saat ini kita harus memahami bahwa firman Allah ini harus kita terima dengan iman. Tanpa iman tidak ada gunanya. Malah kadang firman Allah diteliti untuk dijelekan, untuk dilecehkan dan sebagainya. Nah, kita mau apa? Ya, terserah seperti itu. Tapi jangan lupa, apa yang ditabur akan dituai. Menabur ketidaktaatan, menabur menentang Yesus, maka tuaiannya akan sangat mengerikan nanti, yaitu kebinasaan yang kekal. Mungkin saat ini manusia masih boleh, seolah-olah, masih kuat, seolah-olah bisa melakukan apa saja, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, ada saat menabur, ada saat menuai. Ketika menabur ketidakbenaran di dalam Yesus, maka akan menuai sesuatu yang nanti mengerikan. Oleh karena itu sebelum semua itu terjadi, mari kita sungguh-sungguh terima firman Allah ini. Pegang, imani firman Allah ini. Pelihara sungguh-sungguh dan lakukan, terapkan dalam kehidupan kita. Maka satu ayat terakhir, yaitu di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji nama Tuhan. Firman Allah luar biasa. Ketika kita pelihara, ketika kita lakukan dalam kehidupan kita,
maka bukan saja itu akan menyelamatkan dan bukan saja memberikan kebahagiaan, tetapi juga akan memberikan keberuntungan dan keberhasilan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani dikatakan Luyamu sefer hator hasimifika wihakita po yomam wailaila. Lema antis morla asot ke kol hakatufbu. Ki atas skill ederaheka. Semuanya akan beruntung dan berhasil. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu pegang firman Allah, imani, percaya sungguh-sungguh, dan lakukan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami hormati Engkau, kami hormati firman-Mu Yesus. Kami hormati Engkau Tuhan. Dan saat ini turunlah urapan-Mu atas kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kami. Dan di dalam nama Yesus, biar setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, sepanjang hari ini diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan keberhasilan, kesehatan, dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan apapun, termasuk virus-virus apapun. Dalam nama Yesus sehat dan diberkati. Dan saat di dalam nama Yesus engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lalu 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.